Kau percaya aku akan meledakkan kalian semua? Ketika sainganmu mengancam kita dengan bom, jangan. Orang yang secara naluriah ingin kamu lindungi. Apakah kamu baik-baik saja? Bukan aku. Mungkin itu hanya karena dia bilang dia tidak menyukainya. Kamu mencari seseorang untuk menabrak dan mengakhirinya. Namun kamu berkata, Bagaimanapun kamu tidak muda lagi. Itu menyelamatkanmu dari penderitaan melahirkan. alasan. Anggap saja aku bosan denganmu. Anggap saja aku sudah bosan denganmu. Kita akan segera menikah. Dan kamu bilang kamu bosan denganku. Bisakah kamu berhenti mengamuk? Apakah kamu tidak mampu mengerti? Aku bilang aku sudah muak. Bersamamu. Aku ingin putus. Tidak. Kamu tidak akan mengatakan hal-hal ini tanpa alasan. Apakah kamu bertemu orang lain di belakangku? Beritahu aku siapa orang itu. Berhenti menggangguku. Hei, apakah operasinya masih berlangsung? Ning, tunggu aku. Ning, jangan pergi. Aku mohon padamu, kita sudah bersama selama 5 tahun penuh. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba bilang kamu tidak menginginkanku, lalu meninggalkanku? Kamu harus memberiku alasan kan? Bahkan para pembunuh tahu kesalahan apa yang mereka buat. Bagaimana kamu bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dan langsung menjatuhkan hukuman mati padaku? Karena aku bermimpi. Aku bermimpi bahwa di tahun ke-8 kita bersama. Kita memulai sebuah perusahaan. Kamu bisa minum 5 cangkir kopi sehari. Aku sendiri yang menangani administrasi. Dan juga bertindak sebagai pengadaan. Di tahun ke-14 kita bersama. Perusahaan kita sudah menjadi pemimpin di industri ini. Kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Berharap kamu bisa menurunkan bintang-bintang di langit. Hanya untuk memberikannya kepadaku. Kalau begitu kita pasti akhirnya menikah dan punya anak. Hidup bahagia selamanya kan? Di tahun ke-15 hubungan kita. Kamu selingkuh. Bagaimana mungkin? Mimpimu terlalu palsu. Bagaimana mungkin aku bisa berselingkuh dan menyakitimu? Perselingkuhan hanyalah awal dari kamu menyakitiku. Kamu bahkan memanfaatkan ketidakhadiranku Hadiah Vansia Lily yang kuberikan padamu. untuk membawa seseorang ke ranjang pernikahan kita dan meninggalkan barang-barang bekas di lemari samping tempat tidur. Kami bertengkar hebat. Istri, Kamu berjanji padaku, kamu tidak akan melakukannya lagi. Tetapi siapa sangka? Kekejian macam apa ini? Betapa menjijikkannya. masalah itu, dengarkan penjelasanku. Jika kau punya masalah, lampiaskan padaku. Kenapa memukulnya? Ayahku meninggal dunia. Kamu tidak hanya tidak datang untuk mengantarnya. Kamu juga berselingkuh dengan wanita ini. Cukup. Kau bereskan tempat ini. Kita akan bicara baik-baik malam ini. Ayah, aku minta maaf. Ayah. Kamu adalah orang yang pertama mengkhianati janji kita. Tapi itu semua hanya mimpimu. Kau tidak bisa begitu saja. Hanya karena kau bermimpi aku selingkuh. Meninggalkanku kan? Betapa aku mencintaimu. Apa kau tidak tahu? Jika aku bisa, aku akan mencabut jantungku dan menunjukkannya padamu untuk melihat apakah itu benar-benar hanya menyimpan musi angin di dalamnya. Aku tahu persis betapa kamu mencintaiku. Aku tahu betapa baiknya kamu.
Itu sebabnya ketika kamu tidak mencintaiku aku. Itu sebabnya rasanya sangat sakit. Kamu harus pergi. Liu Jing, ibu dari si Anik. Xiaonan, kamu di sini. Bibi. Selamat ulang tahun. Nah, itu sangat perhatian darimu. Ayo, 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 cepat masuk. Xiaonan, kamu baru-baru ini, apakah kamu sangat sibuk? Melihatmu sekarang, mengapa kamu terlihat sangat kuyu? Bibi. Bibi harus membantuku. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkannya. Tanpa dia, aku benar-benar akan mati. Ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa waktu lalu, bukankah kalian berdua baik-baik saja? Dia bahkan memberitahuku. Dia ingin bertemu orang tuamu. Bagaimana kalian tiba-tiba putus? Jangan khawatir. Kamu adalah anak yang baik. Bibi akan menyelesaikan ini untukmu. Terima kasih, Bibi. Aku tidak tahu mengapa. Ningning tiba-tiba membahas putus denganku. Dia bahkan memblokir nomor teleponku. Aku bahkan tidak bisa menghubunginya. Yakinlah, Ningning sangat mencintaimu. Dia rela mengambil semua tabungannya dan mengeluarkannya untuk mendukungmu memulai bisnismu. Dia bahkan bersikeras berhenti dari pekerjaannya untuk membangun masa depan bersamamu. Dia tidak mau mendengarkan apapun yang kukatakan. Di dalam hatinya, hanya ada dirimu. Di antara kalian berdua, pasti ada kesalahpahaman. Setelah ini diselesaikan, semuanya akan The film was baik-baik saja. translated and narrated Bibi by berharap kamu Media. bisa memperlakukannya dengan baik. Dia adalah satu-satunya putriku yang berharga. Kamu harus memberinya kebahagiaan. Bibi. Aku bersumpah. Aku akan menggunakan hidup ini untuk memperlakukannya dengan baik. Bagus. Ibu, aku kembali. Su Huainan, kenapa kamu masih datang ke rumahku? Kenapa kau membawanya kembali? Sebelumnya di hari ulang tahun Bibi, kau selalu membawaku kembali. Berhentilah main-main, oke? Ini karena dia. Kau putus denganku kan? Jangan salah paham. Kami hanya berteman. Dia hanya kakak angkatku. Sudah kubilang, Fan Xiaoyu hanyalah adik angkatku. Kau memegang tangannya dan membawanya kembali untuk bertemu Bibi. Katakan padaku, dia hanya saudaramu. Jangan terlalu sensitif. Aku tidak peduli. Lu Seiyuan belum pernah menjalin hubungan. Jika ini tersebar, betapa buruknya hal itu baginya. Bisakah kau berhenti mengganggunya? Bisakah kau berhenti bersikap begitu sensitif? Dia masih hanya seorang lulusan perguruan tinggi baru-baru ini. Dia belum pernah berkencan sebelumnya. Betapa buruknya bagi dia jika kabar ini tersebar. Bahkan jika kita mundur 10.000 langkah, kita sudah putus. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Putus? Tidak. Tidak ada putus. Aku tidak setuju. Sama sekali tidak akan putus. Ningning. Aku tidak mengerti. Mengapa kau menjadi seperti ini hari ini? Apakah itu dia? Apakah dia merayumu? Itu pasti salahnya. Ningning, dia sudah tidak mencintaimu lagi. Bisakah kamu berhenti membuat keributan? Mengganggu hubungan orang lain. Kau seorang pria dewasa bertindak sebagai pihak ketiga. Apa kau tidak punya rasa malu? Yang tidak dicintai adalah perusak rumah tangga. Kamu masih sangat muda. Kenapa kamu harus menjadi orang ketiga, menghancurkan pernikahan orang lain? Aku baru saja. Siapa pasangan kakak Huainan? Orang yang tidak dicintai adalah perusak rumah tangga. Tidak. Ningning. Ningning, tolong kembali ya. Aku tidak peduli apa yang kalian berdua lakukan atau apa yang terjadi. Aku hanya ingin kau kembali. Kembali saja. Bahkan jika itu bukan dia, pasti akan ada orang lain. Hanya saja orang ini tidak akan pernah bisa menjadi kamu. Kamu hanyalah orang luar sekarang. Keluar dari rumahku.
Semuanya mari lihat. Pacarku selingkuh dariku. Gadis yang tinggal bersamaku selama 5 tahun, dia adalah pacarku. Selingkuh tepat sebelum pertunangan kita. Semuanya mari lihat. Ingat wanita ini. Namanya adalah si Aning. Tidak setia dan pengkhianat. Liar dan pelin-pelan. Semuanya mari lihat. Apakah itu dia? Dia cukup cantik, tapi dia sebenarnya bajingan. Wanita selingkuh, dia harus diekspos. Suruh perusahaan memecatnya. Su Huainan, apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Kamu ingin menghancurkanku separah ini? Kenapa? Katakan padaku kenapa. Kecuali kamu memberitahuku alasan sebenarnya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini. Semua usahaku adalah untukmu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang mencintaimu lebih dari aku. Kurasa kamu sudah gila. Ya, aku gila. Aku benar-benar akan mati tanpamu. Apakah karena mimpi itu yang membuatmu merasa tidak aman? Aku bisa bersumpah, jika aku pernah menyakitimu, biarlah aku disambar 5 petir. Jika aku mengkhianatimu, aku akan mati demi kamu. Dan tidak pernah menemukan kedamaian di akhirat. Bagaimana mungkin aku? Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Kamu adalah hidupku. Ini adalah hal yang paling tidak mungkin terjadi. Apakah wanita itu berselingkuh? Mengapa pria itu berlutut? Siapa sebenarnya yang berselingkuh? Dia terlihat sangat tulus. Mungkinkah mereka memiliki semacam kesalahpahaman? Sumpahmu semuanya palsu? Suatu hari, kamu akan sangat menyakitiku. Hubungan kita tidak akan berakhir baik. Kenapa? Kenapa padahal jelas, aku belum melakukan apa-apa. Hanya karena imajinasimu. Kamu harus menyegel nasibku. Jelas-jelas kamu yang selingkuh. Kenapa malah kamu yang menuduhku secara salah? Katakan padaku kenapa. Lakukan sesukamu. Jika kamu pergi, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Si Aning. Apakah kamu lupa? Janji yang kita buat saat kita bersama. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan terpisahkan. Apa yang akan kamu lakukan? Sebuah bom. Ya Tuhan, apakah orang ini gila? Bagaimana seseorang demi cinta bisa begitu putus asa? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu melanggar janjimu saat kita bersama. Aku membencimu. Su Huainan, apakah kamu gila? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku menginginkanmu. Aku hanya ingin kamu kembali. Aku mohon tolong kembali ya. Kalau tidak, atau aku akan menaikkan saklar ini. Kita akan mati bersama. Aku tidak bisa melihat tanpa daya kamu bersama pria lain. Aku tidak bisa menerima ini. Kamu mengambil kebaikan yang kamu tunjukkan padaku, cinta yang kamu miliki untukku, dan memberikannya semua kepada pria lain. Ini lebih menyakitkan daripada membunuhku. Tidakkah kamu tahu? Tindakanmu seperti pisau yang ditusukkan ke jantungku. Mencungkilnya dengan kejam, sakitnya separah ini. Apakah kamu mengerti? Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Su Huainan, itu semua berkat kamu. Sehingga aku tahu betapa sakitnya. Aku akan menghitung sampai 3. Kembalilah. Aku bilang, kamu pasti akan selingkuh di masa depan. Lubang api yang sama, kenapa aku harus melompatinya 2 kali? Aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu memaksaku? Kenapa? Karena kamu tidak pantas mendapatkan cintaku. Si Aning. Ingat ini. Tidak akan pernah ada orang lain. Siapa lagi yang mencintaimu seperti aku? Ningning hati-hati. (2015) 2025. Bukankah aku sudah mati? Di mana tempat ini? 2015 2025. Aku melakukan perjalanan 10 tahun ke masa depan. Begitu muda di usiamu, mengapa demikian?
Ya benar. Bahkan tidak meninggalkan seorang anak pun. Sebuah pemakaman. Pemakaman siapa? Ning, Ning. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Mengapa kamu meninggalkan ibumu? Mengapa aku mendengar nama si Aning? Tidak mungkin. Itu hanya nama yang mirip. Pemakaman si The Aning. film was translated and narrated by M. Media. Bagaimana si Aning meninggal? Beraninya kau menggantung fotonya di sana. Beraninya kau mengutuknya. Apakah kau mencari mati? Apa yang kamu lakukan? Ini adalah pemakaman si Ening. Apakah kau temannya? Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Terimalah belasungkawa kami. Tidak. Tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Si Aning. Di mana kau? Betapapun sedihnya dirimu, kamu tidak boleh membuat masalah di pemakaman. Kau ingin jiwanya tak tenang bahkan setelah mati. Bagaimana ini bisa menjadi pemakamannya? Mengapa dia meninggal? Siapa yang menyakitinya? Aku akan membunuhnya. Bunuh dia. Jangan gelisah. Kudengar itu karena suaminya selingkuh. Putriku. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Meninggalkanku. Ibumu tanpamu. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Ini semua salahmu. Kamu menyebabkan semua ini. Ning Ning sangat mencintaimu. Bagaimana kamu bisa menghancurkan hatinya sampai dia meninggal? Mereka yang mengejar putriku saat itu, kamu bukan satu-satunya. Namun dia memilihmu secara khusus. Aku tidak pernah berpikir, kamu akan menjadi sampah terbesar di antara mereka semua. Lu Ziyuan benar-benar tidak menjaga Ning Ning dengan baik. Ning Ning, mengapa kau meninggalkanku saat itu? Sudah kubilang, hanya aku yang bisa memberimu kebahagiaan. Mengapa kau tidak mau percaya padaku? Sekarang, kau pasti sangat menyesalkan. Siapa nama suaminya lagi? Biar kupikirkan. Suami selingkuh. Bunuh diri. Ning Ning, kau benar-benar salah memilih orang. Aku ingat sekarang, suaminya bernama Zhu Huainan. Apel. Dia adalah. Itu aku. Bagaimana mungkin itu aku? Apa yang sebenarnya terjadi? Ning Ning, mungkinkah kau tidak meninggalkanku, tetapi ketika aku datang ke masa depan di mana kau menikahiku, mengapa kau tiada? Mungkinkah? Mungkinkah benar aku yang tidak setia? Tidak. Tidak mungkin. Zhu Huainan. Ini semua salahmu. Ini semua adalah kejahatan yang kamu ciptakan. Kamu membunuh Ning Ningku. Kamu menyebabkan semua ini. Apel. Apakah aku benar-benar menyebabkan kematian Ning Ning? Minta maaf kepada putriku. Agar di bawah 9 mata air. Dia mungkin merasa sedikit lebih baik. Kamu minta maaf padanya. 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 Katakan. Bicaralah. Kamu menebus kesalahan padanya. Kamu minta maaf padanya. Katakan. Katakan kamu salah. Apakah kamu bisu? Hal-hal salah yang kamu lakukan itu, kamu punya nyali untuk melakukannya, tetapi tidak punya muka untuk mengakuinya. Katakan. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Itu si Aning yang membesar-besarkan masalah. Bajingan. Kamu mendorong Ning Ning menuju kematiannya. Dan bahkan sekarang, kamu masih tidak menunjukkan penyesalan. Apel. Mungkinkah? Apakah itu benar-benar aku yang mengkhianati Ning Ning? Di tahun ke-15 hubungan kita, kamu selingkuh. Kamu yang pertama mengkhianati sumpah kita. Jadi saat itu, Ning Ning benar-benar tidak bermimpi. Dia benar-benar tahu
benar-benar tahu aku selingkuh. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin aku mengkhianati Ningning? Aku jelas sangat mencintai Ningning. Dia adalah hidupku. Bagaimana mungkin aku mengkhianatinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ning, putriku yang berharga. Bagaimana kamu bisa menemukan binatang buas seperti itu? Mengapa kamu berselingkuh? Mengapa kamu menyebabkan kematian putriku? Bicara, katakan padaku, mengapa kau selingkuh? Katakan padaku. Putriku tinggal bersamamu selama 15 tahun penuh. 15 tahun penuh. Sejak kamu tidak punya apa-apa. Ketika kamu bahkan tidak mampu membayar sewa. Dia mengikutimu. Tinggal bersamamu di ruang bawah tanah. Makan bakpao dingin bersamamu. Pergi bersamamu untuk memohon kepada orang-orang. Merendahkan diri dan memperhatikan ekspresi orang. Berapa banyak penderitaan yang dia tanggung. Berapa banyak kesulitan yang dia derita. Beraninya kamu memperlakukannya seperti ini. Baiklah. Bahkan jika aku berbuat salah padanya. Apakah itu cukup? Apa gunanya permintaan maafmu? Dulu bagaimana kamu? Apa yang kamu janjikan padaku? Kamu melarat. Ningning mengikutimu, berarti pergi untuk menderita. Kaulah yang berlutut di hadapanku memohon padaku untuk mengizinkan putriku menikahimu. Kaulah yang bersumpah padaku bahwa kau akan membuat Ningning bahagia seumur hidup. Tapi apa hasilnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar selingkuh. Ternyata, aku yang mengecewakan Ningning. Bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Putriku, kamu dulunya paling takut pada rasa sakit. Bagaimana mungkin kamu bunuh diri? Betapa sakitnya itu. Minggu lalu ketika kamu menelepon ibu, ditelepon, kamu baik-baik saja. Bagaimana mungkin kamu tiba-tiba meninggal begitu saja? Kembalilah. Lihatlah ibu. Bukalah matamu dan lihatlah ibu. Bagaimana ibu bisa hidup tanpamu? Ini benar-benar hanya kesalahan yang dilakukan setiap pria. Bagaimana mungkin aku berpikir dia akan menerimanya begitu berat, bersikeras menghukumku dengan kematian. Kau binatang. Diam. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak kesalahan yang telah kau perbuat? Apa kau pikir Ningning tidak tahu? Ningning selama bertahun-tahun ini selalu menutup mata. Tidakkah kau tahu mengapa? Karena dia mencintaimu. Kalian berdua pasangan muda, melewati suka dan duka, berjalan bersama selama bertahun-tahun. Bahkan jika kau melakukan kesalahan, dia akan menahan rasa sakit dan memaafkanmu lagi dan lagi. Tapi bagaimana denganmu? Kau tidak hanya tidak bertobat, kau bahkan memanfaatkan toleransinya untuk menutupi apa yang kau lakukan, pergi keluar dan mencari wanita lain. Kau hanyalah sampah tak tahu malu. Baiklah. Ini semua salahku. Aku bajingan. Aku pantas mati. The film was translated and Aku bajingan. narrated by M Media. Aku pantas mati. Jika kematianmu bisa mengembalikan putriku, aku lebih suka kau mati sekarang juga. Maafkan aku, ibu. Aku akan menggantikan Ningning. Jaga ibu baik-baik. Bajingan. Ikutlah. Ini adalah Lu Zeyuan. Bukankah kamu bilang, kamu akan memperlakukannya dengan baik? Tapi kenapa? Dia yang terbaring di sini sekarang. Jelas itu kesalahanmu. Kamu yang seharusnya mati. Aku mengecewakannya. Aku gagal menjaganya dengan baik. Bunuh saja aku. Kamu. Jika bukan karena Ningning memilihmu saat itu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan, jika aku mati, aku benar-benar tidak mengerti. Apa bagusnya dirimu yang telah memengaruhi Ningning selama bertahun-tahun ini?
Dia sepenuh hati mengabdi padamu. Apakah kamu tahu? Selama bertahun-tahun ini Ningning, apa yang telah kulakukan untukmu? Apa yang telah dia lakukan untukku? Bukankah dia hanya di masa-masa awal menanggung sedikit kesulitan bersamaku? Dan setelah itu dia selalu seorang sosialita kaya. Ketika danamu habis, Ningning bersosialisasi kemana-mana demi dirimu. Minum sampai lambungnya bocor. Dia sudah menjadi langganan di ruang gawat darurat. Apal, Apa maksudmu? Bahkan sekarang, kamu masih merasa dibenarkan dalam menerima kebaikannya padamu dan pengorbanannya. Berpura-pura tidak tahu. Baiklah, kamu tidak tahu tentang ini. Lalu ketika perusahaanmu sedang ditekan oleh orang lain, dia pergi memohon atas namamu. Dia rela menjalani tes donor sumsum tulang untuk putra direktur itu yang menderita leukemia dari direktur itu dan memberinya transfusi darah. Dan setelah operasi dia dengan tekun melayani mereka, ketakutan akan kesalahan sekecil apapun, takut direktur itu akan menarik penangguhan hukuman yang dia berikan padamu. Bisakah kamu benar-benar tidak menyadari hal ini? bagaimana? Bagaimana mungkin itu? Aku jelas menyerahkan 10 poin presentasi. Itulah mengapa mereka melepaskanku. Kapan? Aku pernah meminta si Aning melakukan hal seperti itu. Su Huainan, kamu dianggap sebagai tokoh terkemuka di dunia bisnis. Ketika kamu mengatakan itu sendiri, tidakkah kamu merasa konyol? Jika itu kamu, apakah kamu demi 10 poin persentas begitu saja melepaskan kesempatan untuk melahap lawanmu? Apal? Mungkinkah? Mungkinkah itu benar-benar Ningning? Mengapa dia tidak pernah memberitahuku? Dan aku bahkan menyalahkannya karena mengabaikan keluarga. Dia pulang sangat larut setiap kali. Kenapa dia tidak memberitahuku apa-apa? Karena dia mencintaimu. Dia tidak ingin kamu merasa bersalah padanya. The Dia film was menelan semua translated penderitaannya, and narrated menyimpannya by di dalam hati. Media. Dia hanya percaya bahwa jika dia melewati masa ini, dia bisa menjalani kehidupan yang baik. Tapi bagaimana denganmu? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kamu tidak punya rasa malu untuk dibicarakan, bukan? Aku akan bicara untukmu. Setelah kamu kaya, kamu menjadi tidak setia. Mengambil uang yang dia bantu kamu dapatkan. Kamu pergi keluar mencari gundik. Apakah kamu bahkan seorang manusia? Gadis manisku. Mengapa nasibmu begitu kejam? Kamu menderita begitu banyak kepedihan. Mengapa kamu tidak memberitahu ibumu? Kamu bijaksana dan baik hati sejak kecil. Kamu tidak pernah membuat ibumu khawatir. Kerabat dan teman semua berkata bahwa siapapun yang kamu nikahi, maka itu benar-benar berkah. Dibutuhkan 8 masa hidup kultivasi untuk mencapainya. Mengapa kamu memberikan hati sucimu secara keliru kepada bajingan berhati serigala dan berparu-paru anjing ini? Kamu seharusnya kubur bersama Ningning. Berlutut. Berlutut. Berhenti. Direktur Cho, Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Cepat kembali. aku tidak akan pergi. Mereka membulimu. Betapa buruknya ini. Direktur Cho, kenapa kamu begitu pasif? Apa kamu benar-benar hanya akan berdiri di sini dan membiarkannya memukul dan memakimu? Orang-orang miskin ini, mereka tidak pantas menyentuhmu. Ini adalah wanita yang dengannya aku berselingkuh. Bagaimana mungkin aku tertarik pada wanita menjijikan seperti itu? Bagaimana kamu bisa terluka separah ini? Mereka menganggapmu lemah lembut. Itulah mengapa mereka membulimu. Kalian berdua. Kalian pasangan pezina. Binatang. Kalian binatang. Cho Huainan. Kau membawanya ke sini. Apa kau mencoba membuat putriku mati dengan mata terbuka lebar? Ibu. Tidak. Jiuyue. Jangan banyak bicara. Ini bukan tempatmu berada. Cepat kembali. Aku tidak akan pergi. Aku hanya tidak mengerti. Si Ening sendiri sakit jiwa dan bunuh diri. Kenapa orang-orang dari keluarganya ini masih menempel padamu? Direktur Cho, aku pikir mereka hanya mencoba memeras uang darimu. Kembali bersamaku. Bibi, tolong tenang. Sampai kapan kamu akan terus membuat keributan di sini? Keluar. Direktur Cho, kembali bersamaku. Apakah kamu tidak mengerti bahasa yang jelas? Keluar.
Bukankah ini pemakaman? Aku sudah memberikan penghormatanku sekarang. Aku juga seorang tamu. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menyuruhku pergi. Aku tidak peduli dengan uangmu yang sedikit itu. Kau keluar dari Balai Duka Putriku. Keluar, aku sudah bilang. Aku adalah sekretaris Direktur Cho. Di mana Direktur Cho berada di situ aku berada. Direktur Cho ada di sini hari ini. Dan aku sama sekali tidak akan pergi. Cho Huainan. Apa kau hanya akan memanjakan nyonyamu seperti ini? Membiarkannya membuat keributan di acara Duka Putriku? Apa niatmu? Apa hubungannya ini dengan Direktur Cho? Jelas semua kesalahan ada pada kalian semua. Kau bilang yang salah adalah kami semua. Ya, si Ening bunuh diri. Itu karena dia memiliki ketahanan emosional yang buruk. Kalian semua membuli Direktur Cho. Itu hanya menunjukkan kualitas rendah kalian. Di seluruh pemakaman ini, satu-satunya orang yang tidak melakukan apa-apa. Apa yang salah dengannya? Itu adalah Direktur Cho. Kalian semua menyebabkan Direktur Cho terluka. Hati-hati, aku akan memanggil polisi dan membuat kalian membayar kompensasi. Mengapa di dunia ini ada orang lain? Semua tercampur antara benar dan salah sama sepertimu. Cho Huainan bersujud. Dia pantas mendapatkannya. Bahkan jika dia bersujud 10.000 kali, akan sulit untuk memadamkan kebencian di hatiku. Dia hanya sedikit menderita luka ringan. Tapi putriku kehilangan seluruh hidupnya. Bibi, aku benar-benar harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Kehidupan di antara manusia juga terbagi menjadi mulia dan rendah. Direktur Cho adalah tokoh terkemuka di industri kita. Seorang pengusaha muda berbakat dalam peringkat Forbes. Bernilai ratusan miliar. Bahkan jika dia mengalami cedera ringan, itu jauh lebih penting daripada nyawa beberapa orang lain. Fan Xiaoyun, diam. Mengapa Anda membentak saya? Saya bersikeras untuk berbicara. Nasib pernikahan Direktur Cho dan si Ening sudah mencapai akhirnya. Tidak peduli seberapa sedih Anda seharusnya tidak melampiaskan kemarahan Anda sepenuhnya kepada Direktur Cho. Apa yang Anda lakukan? Hati-hati, saya akan menuntut Anda atas penyerangan fisik. Kau pelacur, kau berani bertingkah liar. Di pemakaman putriku, sudah kubilang kau keluar. Siapa yang peduli datang ke sini? Jika saya tidak takut bahwa Direktur Cho akan diintimidasi oleh Anda di sini, saya tidak akan datang ke tempat yang tidak menyenangkan ini. Fan Xiaoyun, aku tidak memukul wanita. Tapi jangan memaksaku untuk melanggar aturan. Direktur Lu, bagaimanapun saya adalah sekretaris Direktur Cho. Memukul saya berarti menyinggung Direktur Cho. Bagaimana Anda bisa melakukan itu demi seorang wanita yang sepenuhnya normal seperti ini? Aku tidak peduli siapa kamu. Dan Anda menyinggung Direktur Cho. Aku hanya tahu bahwa jika kamu seorang pria, aku sudah bisa mengirimmu ke rumah sakit 10 kali lipat. Direktur Lu, saya sarankan Anda untuk tenang. Saya tidak tahu si Ening itu obat penenang macam apa yang dia berikan kepada Anda. Tetapi saya ingin memberitahu Anda, dia sebagai seseorang tidak sepadan. Apakah dia pantas atau tidak? Bukan kamu yang memutuskan. Su Huainan, ini wanita yang kamu sukai. Begitukah? Ning Ning 10 kali lebih baik darinya. 100.000 10.000 kali lebih baik. Kamu pasti buta. Itu benar-benar disayangkan. Orang yang begitu luar biasa. Mengapa dia harus meninggal hari ini? Apa katamu? Direktur Lu, mengapa Anda menyiksa diri sendiri seperti ini? Si Ening bahkan tidak menyukai Anda. Anda telah dengan penuh semangat mengikutinya selama lebih dari 1 dekade. Peran pria pendukung yang tergila-gila terus dimainkan tahun demi tahun. Dan pada akhirnya, si Ening bahkan sampai kematiannya tidak pernah melirik Anda sedikit pun. Diam. Aku bilang diam. Keluar dari sini. Saya di sini hanya untuk berbicara secara adil. Mengapa kalian semua menjadi begitu gelisah? Si Ening berada di rumah, menjadi Nyonya Chu yang kaya. Direktur Cho akan membelikannya cincin berlian bernilai ratusan juta, dan juga akan membelikannya barang antik tak ternilai. Dia tidak menghargai pria sebaik itu. Dia bersikeras membuat masalah. Dia bersikeras menangis, membuat keributan dan mengancam bunuh diri, yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya sendiri. Si Ening tidak memiliki nasib untuk menikmati kekayaan ini. Siapa yang bisa dia salahkan? Seseorang bawa dia keluar dari sini. Siapa di antara kalian yang berani menyentuh saya? Coba saja. Apa yang kamu lakukan? Letakkan segera. Saya tidak akan. Bukankah Anda ingin mengusir saya? Jika Anda mengusir saya, bawa ini juga. Anda memukul saya. Aku memukulmu. Kau simpanan yang ikut campur. Berani berada di pemakaman si Ening. Memamerkan kekuasaanmu. Kurasa kau pasti mencari mati. Saya milik Direktur Cho. Kakak Huainan, dia memukul saya. Direktur Cho, semua yang saya lakukan adalah demi kebaikan Anda sendiri. Katakan sesuatu. Kau sebenarnya tidak percaya
bahwa Direktur Su yang kau bicarakan itu adalah orang yang setia dan peduli. Di mana kebaikannya? Dia meninggalkan istrinya yang menemaninya selama bertahun-tahun. Dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Terlebih lagi, kau hanyalah mainan di ranjang. Saya bukan mainan. Saya berbeda dari si Ening. Direktur Cho dan saya memiliki koneksi jiwa. Dia sendiri yang mengatakan itu kepada saya. Mengatakan kau bodoh. Sama sekali tidak salah. Rayuan manis yang dia gunakan untuk membujuk wanita di ranjang. Kau benar-benar mempercayainya. Bahkan jika Anda ingin membela si Ening, Anda seharusnya tidak hanya melontarkan omong kosong. Direktur Cho berkata bahwa dia mencintai saya. The Diam. film was Cho Huainan, translated apa and maksudmu? narrated Kata-kata by mana di N antara Media. ini yang tidak diucapkan oleh Anda secara pribadi? Kemampuan apa yang membuat Anda berani membentakku? Katakan sesuatu. Bagaimana kau bisa begitu naif? Kau tidak lebih dari sekadar simpanan. Apa kau pikir bahwa hanya karena kau tidur dengan Su Huainan, dia akan memberimu status yang layak? Anda, Mengapa? Apa yang kukatakan salah? Kau sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Pernahkah dia menyebutkan bercerai dan menikahimu? Kau sebenarnya tidak percaya bahwa dia benar-benar tulus padamu kan? itu karena dulunya ada si Ening di sana. Sekarang si Ening sudah meninggal. Posisi Nyonya Chu seharusnya menjadi milik saya. Lalu mengapa Direktur Sumu, selain menyuruhmu diam, tidak mengatakan sepatah kata pun? Dia bahkan tidak mau mengatakan sepatah kata pun untukmu. Namun kau masih berfantasi bahwa dia bisa memberimu status yang layak. Beberapa orang masih bahkan sekarang tidak tahu diri. Seseorang yang bisa dibujuk ke tempat tidur dengan sedikit uang. Seseorang yang tersedia untuk siapapun. Benar-benar berani bermimpi untuk terbang ke dahan menjadi burung phoenix. Mimpi kosong. Kau benar-benar tidak tahu seberapa nilai dirimu. Anda. Kalian semua. Katakan sesuatu. Bukankah Anda mengatakan bahwa saya adalah orang yang Anda cintai? Bahkan sekarang, kau masih tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Kau benar-benar sangat bodoh. Sekarang keluar. Cukup. Aku salah dalam masalah ini. Itu salahku karena tidak menjaga Ningning dengan baik. Sudah benar. Kamu menyalahkanku. Tapi Xiaoyu masih muda dan naif. Apa yang dia katakan, tolong jangan dimasukkan ke hati. Kau masih bahkan sekarang melindungi wanita ini. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. aku memang melakukan kesalahan. Tapi apakah si Aning sama sekali tidak bersalah? Semua orang bilang bahwa ketika pernikahan berlangsung lama, perasaan memudar. Aku mencoba segala cara yang mungkin untuk mengiriminya hadiah dan membuatnya bahagia. Tapi bagaimana dengan dia? Dia menjadi semakin dingin. Sama sekali mengabaikan perasaanku. Aku tidak merasakan apa-apa bahkan saat memeluknya. Aku menjadi teralihkan. Bisakah kamu menyalahkanku sepenuhnya untuk ini? Bahkan sekarang, kamu masih mencari alasan untuk dirimu sendiri. Direktur Chu berada di bawah tekanan besar demi perusahaan. Sebagai sekretaris pribadinya, memberikan perhatian yang dekat hanyalah hal yang pantas. Si Ening lah yang naif dan tidak tahu berterima kasih. Dia terlalu cemburu. Kematiannya adalah perbuatannya sendiri. Katakan itu lagi. Aku akan mengatakannya. Itu adalah kebenaran. Bukankah Direktur Chu baik kepada si Ening? Aku belum pernah melihat pria seperti Direktur Chu memanjakan istrinya sedemikian rupa. Si Ening sudah cukup beruntung, namun dia masih tidak tahu berterima kasih. Beruntung. Beraninya kau mengatakan itu. Apa yang kamu tahu? Melalui semua tahun kesulitan ini, Direktur Cho sendiri menanggung beban itu. Si Ening hanya perlu tinggal dengan nyaman di rumah dan menjadi istri yang dimanjakan. Dulu ketika hujan turun, si Ening hanya terjatuh. Direktur Cho segera membatalkan konferensi internasional dengan perusahaan Star dan bergegas pulang untuk menemaninya. Dia hanya terkilir pergelangan kakinya dan Direktur Cho langsung melepaskan kesepakatan besar bernilai puluhan juta. Star Company. Jika kau berbicara tentang Juli 2 tahun lalu, mengenai pembicaraan dengan Star Company, maka aku bisa memberitahumu. Selama konferensi, Star Company terekspos karena skandal. Mereka menjiplak produk dalam negeri dan masuk daftar hitam internasional. Direktur Sumu terjepit dalam situasi sulit. Dia hanya mencari alasan untuk menyelinap pergi. Lalu, selama bertahun-tahun ini Direktur Cho, uang yang dihabiskan untuk si Ening, pasti nyatakan. Direktur Cho, katakan sesuatu. Selama bertahun-tahun, tanggapanku terhadap permintaan si Aning bisa digambarkan sebagai mengabulkan setiap keinginannya. Perhiasan mewah terbaik, kaligrafi dan lukisan antik memenuhi kamarnya. Dia bilang dia ingin berlibur. Jadi aku membeli seluruh pulau Nanao. Aku mempekerjakan ratusan pelayan untuk dia perintahkan di musim panas. Dia bilang dia ingin melihat bunga sakura. Jadi aku menghabiskan ratusan juta untuk menyewa pembudidaya ternama internasional untuk menanam secara pribadi untuknya.
Taman bunga sakura musim panas satu-satunya di dunia. Berapa banyak orang yang iri pada kehidupan istimewa si Anin. Aku pikir dia akan merasa puas. Aku akui. Secara materi, kau tidak menganiayanya. Tapi itu tidak bisa menjadi alasanmu untuk berselingkuh. Tapi cinta si Anin membuatku merasa sangat terkekang. Seorang pria yang bekerja keras di luar sudah sangat lelah. Jika aku terkena parfum clean wanita padaku, dia akan mengamuk padaku. Setiap kali aku pergi dalam perjalanan bisnis, dia akan meneleponku belasan kali untuk mengawasiku. Menghadapi frustrasi di luar dan harus membujuk istriku ketika aku sampai di rumah, aku benar-benar kelelahan. Tidak, ini semua adalah alasan. Itu semua adalah alasan untuk menyakiti Ningning. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk membiarkan si Aning mati. Aku tidak tahu dia akan bunuh diri karena masalah sekecil itu. Jika aku tahu dia memiliki niat seperti itu, aku pasti sudah menghentikannya sejak lama. Apakah aku benar-benar mengucapkan kata-kata itu? Mengapa aku menjadi orang seperti ini? Bibi, Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Putriku, lihatlah orang macam apa yang kau nikahi. Dia benar-benar tidak punya hati nurani. Pria mana yang menghadapi istri seperti itu tidak akan kelelahan. Si Ining tidak mengerti hati seorang pria sama sekali. Kurangnya kepekaan romantisnya. Bagaimana mungkin ada pria yang menyukainya? Kakak Huainan tidak ingin pulang. Melihat wajahnya yang seperti ikan mati itu wajar saja. Berapa banyak orang di kalangan ini memiliki kehidupan pribadi yang kacau. Kalian semua tahu itu bukan? Aku hanya bersantai di luar sebentar. Seorang pria bekerja keras di luar. Wajar untuk sedikit bersantai bukan? Aku melakukan semua ini untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Kalau tidak, apakah kamu pikir kehidupan istimewanya muncul begitu saja dari udara tipis? Tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang lebih mencintainya daripada aku. bajingan. Zhu Huainan, beraninya kamu memperlakukannya seperti ini. Kamu menyakiti Ningning, dan kamu masih di sini tanpa malu, mencoba membersihkan namamu sendiri. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Bagaimana mungkin kamu berubah menjadi seperti ini? Dari mana datangnya gigolo ini? Tidakkah kamu tahu siapa dia? Dia adalah milik grup Xingxi, Cho Huainan, Direktur Cho. Beraninya kamu memukulnya. Tentu saja aku tahu. Zhu Huainan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih memahaminya daripada aku. Kamu tahu itu dan kamu masih memukulnya. Kamu begitu cemas. Mungkinkah kamu adalah kekasih kecil si Ening? Aku tidak menyangka si Ening di balik layar masih seorang wanita murahan. Siapa kamu? Beraninya kamu memukulku. Aku memukulmu karena kau pantas mendapatkannya. Kau pelakor, dan kau masih berani bahkan sekarang memfitnah Ningning. Kau pantas dipukuli sampai mati. Kamu. Lihat, ini adalah pria berwajah pucat. Si Ening memeliharanya. Sekarang setelah ayah gulamu pergi, kamu datang ke sini untuk meminta uang kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Si Aning hanya mencintai Zhu Huainan. Jika kamu bukan kekasihnya, lalu mengapa kamu di sini? Pamer, membelanya. Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah. Kenapa dia terlihat begitu akrab? Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Kita pernah bertemu. Kau tidak mengenaliku. Kau adalah. Pada tahun 2010, kau menyatakan cintamu pada Ningning, dan dia menjadi pacarmu. Pada tahun 2012, kau makan bakpao selama sebulan. Menabung uang untuk membelikannya cincin tanpa berlian. Kau juga bersumpah bahwa nanti kau akan membelikannya cincin berlian terbesar. Pada tahun 2015, kalian pindah untuk tinggal bersama. Pada malam pertama kalian bersama, kau gugup dan minum sekaligus lebih dari 10 cangkir buah goji. Kau sakit perut di tengah malam dan pergi ke rumah sakit. Apa yang kau bicarakan? Mengoceh omong kosong. Kau tidak ingat semua ini. Ini semua adalah kenangan yang kau sumpahi untuk dihargai seumur hidup. Kau sudah melupakan semuanya sekarang. Beraninya kau. Kau sudah melupakan segalanya. Sebenarnya apa yang kau bicarakan? Kalau begitu setidaknya kau harus ingat. Hari kau menyatakan perasaanmu pada Ningning. Apa yang kau katakan kan? Jeruk, tumbuh, Huai, Nan. Kau. Bagaimana kau bisa tahu? Sebenarnya kau ini siapa? Jeruk tumbuh di Huainan. Rasanya manis. Hanya ketika aku bersama Ningning, barulah aku merasa bahagia. Ketika aku mengucapkan sumpahku pada Ningning, dia tertawa dan bilang aku cengeng. Lalu menangis dan berkata, dia ingin bersamaku seumur hidup. Tidak. Tidak benar. Jelas itu aku dan Ningning
Bagaimana mungkin itu kau? Tidak ada orang lain yang hadir hari itu. Ini adalah sesuatu yang hanya aku dan hanya Ningning yang tahu. Bagaimana mungkin kau bisa? Mungkinkah? The film was translated and Kau adalah narrated aku. by M Media. Sumpah-sumpah ini, bagaimana kau bisa melupakan semuanya? Setelah aku dewasa, bagaimana aku menjadi versi dirimu ini? Kau benar-benar menjijikan bagiku. Sumpah apa? Apakah kau sudah melupakan semua sumpah ini? Kita pernah bersumpah. Mengatakan bahwa tanpa Ningning, aku tidak bisa hidup. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan pernah terpisahkan. Kalau begitu kau adalah diriku di masa lalu. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku juga baru saja akan menanyakan hal itu padamu. Kau mengkhianati sumpahmu pada Ningning. Dia patah hati karenamu. Setelah dia bunuh diri, dia datang ke garis waktuku dan meninggalkanku. Janji-janji, kau lupakan semua ini. Jadi kamu mengatakan, kamu benar-benar bunuh diri. Apalagi, tanpa Ningning. Apa arti hidupku? Aku pernah bersumpah bahwa aku akan menjaganya seumur hidup. Apakah The kamu film melupakan was semua ini? translated Aku, and narrated latar by belakang M keluarga Media. Ningning awalnya lebih baik dariku. Tapi dia rela menanggung kesulitan bersamaku. Pindah ke rumah sewaan, 20 sekian meter persegi. Saat itu, aku membagi setiap sen menjadi 2 untuk dibelanjakan. Bahkan jika aku harus kelaparan, aku tetap membelikannya hadiah. Aku bekerja 5 pekerjaan sehari. Hanya agar aku bisa memberinya rumah. Ketika bos mempersulitku, aku tetap harus menelan harga diriku dan menenangkannya. Takut dia akan memotong bonusku, yang akan membuat Ningning menderita. Aku sangat mencintainya saat itu. Beraninya kamu memperlakukannya seperti ini. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakitinya. Hanya saja pikiranku sesaat gelap. Itu semua hanya alasan. Selama masa-masa sulit itu, aku tidak pernah lupa memperlakukannya dengan baik. Tapi bagaimana denganmu? Setelah kamu memiliki segalanya, menggenggam tangannya. Ketika kamu bisa bahagia seumur hidup, beraninya kamu mengkhianatinya. Aku tidak menyangka dia menderita begitu banyak. Kamu tidak hanya tidak memikirkannya, kamu hanya mengandalkan cinta Ningning dan bertindak sembrono. Kamu tahu dia tidak akan meninggalkanmu. Jadi kamu berulang kali menyakitinya lagi dan lagi. Jika aku tahu bahwa ketika aku dewasa, aku akan menjadi kamu, orang yang egois ini, aku akan mencari tempat lebih awal dan mengakhiri diriku sendiri. Apa yang kamu katakan sungguh tidak menyenangkan. Aku tidak peduli tentang kamu dan si Ening. Tetapi saat ini, apa hubungannya? Kamu tanpa pandang bulu, mengutuk kakak Huenan di sini. Aku pikir kamu pasti bosan hidup, mengingat status kakak Huenan saat ini. Bagaimana mungkin sepotong sampah kecil sepertimu mampu menyinggung perasaannya? Selain itu, si Ening sudah menerima. Cukup, itu adalah kurangnya kepuasan dirinya sendiri. Menurut pendapatku, si Ening sendiri tidak memiliki nasib untuk menikmati kebahagiaan. Kematiannya memang pantas didapatkannya. Diam, wanita sialanmu. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang Ningning seperti itu? Apakah kamu tahu betapa banyak yang dikorbankan Ningning? Wanita sialanmu. Cukup. Menggertak seorang wanita, hal macam apa itu? Kamu telah memerasnya hingga dia tersiksa. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Sudah sampai seperti ini namun, kamu masih melindunginya. Minggir dari jalanku. Hari ini, aku akan melaksanakan keadilan. Dendam apapun yang kamu miliki, tumpahkan padaku. Ini semua yang pantas ku dapatkan. Jangan sentuh dia. Inilah yang benar-benar pantas kamu dapatkan. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Apakah kamu lupa bahwa Ningning bersamamu selama tahun-tahun kesulitan itu? Apa yang dia lakukan untukmu? Apakah kamu tidak ingat semua ini? Istriku. Aku tahu aku salah. Aku bukan manusia. Aku adalah binatang buas. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong kembalilah ya. Cho Huenan, kau benar-benar terlalu munafik. Ningning sudah meninggal. Mengapa kau berpura-pura begitu berbakti sekarang? Dulu Ningning mengirimimu pesan. Jika saja kau bisa kembali, hal-hal tidak akan berubah menjadi seperti ini. Pesan apa? Su Huainan, aku tadinya mau pergi. Aku tidak pernah menerima pesan apapun. Su The Huengan, film was translated buktinya ada di and sini. narrated Apakah by kau masih M Media. akan berpura-pura bodoh sekarang? Aku benar-benar tidak pernah menerima pesan apapun. Apa yang terjadi? Kau berani menghapus pesanku? Beraninya kau? Aku salah. Itu hanya karena aku terlalu mencintaimu. Aku ingin berada di sisimu selamanya.
Sudah kukatakan sejak lama. Jika kau ingin uang, aku bisa memberikannya padamu. Tapi hal lain, jangan pernah memikirkannya. Kamu jelas mengatakan, hanya aku yang bisa membuatmu merindukan siang dan malam. Hanya aku yang bisa membuatmu bahagia. Aku hanya ingin status yang layak. Apa yang salah dengan itu? Di hatiku dari awal sampai akhir. Yang kucintai selalu si Anin. Kau hanya memberiku sedikit kebaruan. Jika kau ingin menggantikan tempatnya, kau tidak pantas. Lihat. Kau pikir kau bisa menggenggam hati seorang pria. Tak terduga. Kan, beberapa orang setelah puas bersenang-senang di luar, masih harus pulang. Selain menghapus pesan ini, apalagi yang kau lakukan pada Ningning? Aku tidak. Apa yang kau lakukan? Kau tidak berani mengakuinya. Cho Huainan, lihatlah baik-baik sendiri apa yang wanita terkutuk ini lakukan pada Ning. Tidak perlu menunggu lagi. Kakak Huainan ada di ranjangku. Dia benar-benar menderita karenanya. Bersamaku, barulah dia bisa menjadi pria sejati. Bagaimana kau bisa memiliki informasi kontaknya? Kakak Ning, berhentilah menelepon. Kakak Huainan sangat lelah dari perjalanan bisnisnya. Aku menemaninya sampai dia tertidur. Dia tidak bisa menjawab panggilanmu sekarang. Kakak Ning, aku dengar ini adalah merek favoritmu. Ini baru diluncurkan hari ini. Kakak Huainan langsung membelikannya untukku. Aku ingin tahu, apakah kamu sudah menerima milikmu? Kakak Ning, jika kamu sakit pergilah ke rumah sakit untuk menemui dokter. Menemaniku merayakan ulang tahunku. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menghiburmu? Siapa kamu? Biarkan Su Huainan menjawab telepon. Aku adalah kepala sekretaris milik kakak Huainan. Kakak Huainan berkata, dia hanya ingin fokus merayakan ulang tahunku bersamaku. Dia tidak punya waktu untuk orang lain. Ketika itu ulang tahunmu. Kamu juga tidak ingin orang lain mengganggumu kan? Cobalah untuk sedikit berempati. Aku lupa. Kapan itu ulang tahunmu? Kakak Huainan sama sekali tidak menemanimu. Beraninya kau memprovokasi Ningning. Sudah kuperingatkan kau sejak lama. Jika kau ingin uang, jika kau ingin rumah, aku bisa memberikan semuanya padamu. Sedangkan Ningning, kau tidak boleh memprovokasinya. Sudah kubilang. Jika kau memberitahunya, kau akan mati dengan mengenaskan. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut milik si Anin. Namun kau masih ingin naik pangkat dan menjadi Nyonya Zhu. Kau mencari mati. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Itu karena aku gagal mengenali statusku sendiri. Aku minta maaf. Apa gunanya meminta maaf sekarang? Ningning tidak akan pernah bisa kembali. Ningning, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan. Kesalahan yang kubuat sebelumnya, aku akan memperbaikinya satu persatu. Orang-orang yang menyakitimu sebelumnya, aku akan memastikan mereka satu persatu menerima hukuman mereka. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan membuatmu membayar atas kematian Ningning. Ya Tuhan. Ningning, apakah kau melihatnya? Aku sudah membalaskan dendammu. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Bagaimanapun aku akan mati. Kalau begitu aku mungkin akan memberitahumu. Dia tidak bunuh diri. Su Huainan. Kurasa kau benar-benar gila. Jangan hentikan aku. Seluruh hidup Ningning sudah kau hancurkan. Apakah kau akan membiarkannya, bahkan dalam kematian, tidak menemukan kedamaian? Gila. Benar-benar gila. Cepat seseorang. Cepat seret dia pergi. Cepat dan kirim dia ke rumah sakit. Cho Huainan. Apa kau gila? Kau membunuh orang di sini. Apa kau ingin Ningning bahkan setelah kematian? Masih menjadi topik, digosipkan oleh orang lain. Aku hanya ingin membalaskan dendam Ningning. Semua orang yang mengganggunya sebelumnya harus menebus dosa-dosa mereka padanya. Ningning sudah meninggal dunia. Apa gunanya mengatakan semua ini? Surga hanya akan menghitung dosa-dosa yang kau lakukan ini terhadapnya. Dia bahkan tidak akan bisa berinkarnasi. Dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan reinkarnasi yang baik. Ibu,
Jangan khawatir. Aku sudah menemukan caranya. Ningning tidak akan hilang. Aku pasti akan membawanya kembali. Mungkinkah? Dia bermaksud untuk... Kurasa kau harus pergi ke dokter. Kau benar-benar berbicara omong kosong seperti itu. Su Huainan, kau sudah mendorong Ningning sampai mati. Sekarang bahkan martabat terakhirnya, kau ingin menghancurkannya juga. Seberapa besar kau membencinya, kau bahkan tidak akan membiarkannya. Kau bahkan tidak akan membiarkanku pergi dengan tenang. Aku melakukan ini, tentu saja punya alasanku. Aku tahu, apapun yang kukatakan, tidak ada dari kalian yang akan mengerti. Tapi aku punya cara untuk menebus semua ini. Untuk membiarkan Ningning kembali ke sisiku. Kau belum melakukan semacam ilmu hitam atau sihir. Mencoba menahan jiwa Ningning di sisimu kan? Jangan berani-berani. Kau tidak pantas. Dia pantas mendapatkan reinkarnasi yang baik. Kau tidak pantas. Bibi, tolong jangan gelisah dulu. Dia dan anak ini terlihat mencurigakan. Mari kita dengar apa yang harus mereka katakan dulu. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Ningning di lini masa Anda. Bagaimana keadaannya? Ningning Dis dan Lu Zeyuan bersama Apple. Apa? Ningning dia. Dia memilihku. Ya, awalnya aku bahkan akan bertunangan dengannya. Tapi aku tidak tahu mengapa. Dia tiba-tiba putus denganku. Dan bahkan pindah untuk tinggal bersamamu. Ningning saat itu. Dia akhirnya bersedia memberiku kesempatan. Apa yang membuatmu senang? Ningning hanya karena aku membuat kesalahan. Dia bertindak karena dendam. Itulah mengapa dia sengaja menggunakanmu untuk memprovokasiku. Pilihannya untuk bersamaku adalah keputusan yang tepat. Karena dia melihat sifat bajinganmu. Hanya aku yang benar-benar dan tulus memperlakukannya dengan baik. Dulu kau naksir Ningning. Bertingkah seperti pengecut. Kau bahkan tidak pernah menyatakan perasaan. Dia tidak tahu tentang perasaanmu. Terlebih lagi, kau sekarang. Dan sekarang mereka melawan perusahaanku lagi. Dan Ningning, dia pasti tidak akan memilihmu. Dia hanya sengaja menggunakanmu untuk membuatku marah. Karena perselingkuhanmu. Ningning marah sampai sejauh ini. Bahkan jika dia mengorbankan nyawanya sendiri. Apa kau pikir jika kau memulai dari awal, dia masih akan memilih untuk mencintaimu? Aku menyarankanmu untuk tidak menyimpan niat jahat apapun lagi. Biarkan saja Ningning di garis waktu masa lalu membuat pilihannya sendiri. Kau hanyalah seorang pecundang. Hak apa yang kau miliki untuk mengkritikku? Lepaskan. Dalam kamusku, dua kata itu tidak ada. Anak muda, kau mungkin juga ingin merebut kembali Ningning. Itulah mengapa kau datang ke sini. Ini. Apa ini? Sebuah kartu nama. Ini adalah apa yang kujanjikan padanya sebelumnya. Bahwa dia akan menjadi nyonya kebun buah. Kau kembali. Berikan ini padanya. Jelaskan semuanya dengan jelas padanya. Katakan padanya aku tahu aku salah. Dan bahwa aku pasti bisa menebusnya. Baiklah. Tidak mungkin. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Apa itu? Aku juga tidak peduli dari mana kau berasal. Aku peringatkan kalian semua. Jangan sakiti Ningningku lagi. Bibi. Aku benar-benar sangat mencintai Ningning. Aku hanya ingin memenangkan kembali hatinya. Bibi mohon yakinlah. Aku sama sekali tidak akan menyakitinya. Aku pasti akan memberinya kebahagiaan. 10 tahun yang lalu. Aku sungguh sangat-sangat mencintainya. Aku serahkan semua ini padamu. Kau harus memastikan Ningning kembali ke sisi kita. Zhu Huainan, kau telah melakukan penyerangan. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Tidak perlu. Aku harus menebus dosa-dosaku terhadap Ningning. Semua orang yang menindasnya harus mati, termasuk aku. Ningning orang yang seharusnya kamu nikahi adalah aku. Kita sudah sepakat untuk bersama seumur hidup. Apakah kamu lupa? Benar. Transmigrasi. Aku bisa kembali bertransmigrasi. Selama aku mati. Selama aku mati, aku bisa kembali bertransmigrasi. Terakhir kali. Waktu sebelumnya. Bukankah selalu seperti ini? Melompat dari gedung. The film was Menyayat translated pergelangan tangan. and narrated by M. Kecelakaan Media. mobil.
Setiap kali aku hampir mati, aku akan kembali ke titik waktu yang lebih awal. Dengan cara ini, aku bisa kembali ke awal sekali. Kembali ke saat dia belum mengenalnya, Lu Zeyuan. Kembali ke saat di hatinya, hanya ada aku. Sekali lagi saja. Jika aku bisa memulai lagi sekali lagi, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti tidak akan membuat kesalahan lagi. Aku pasti akan melakukan segalanya dengan benar. Ning Ning. Jika aku bisa melakukannya kali ini, aku pasti tidak akan melanggar sumpahku. Jika aku mengkhianatimu kali ini, kamu harus selamanya tidak pernah memaafkanku. "2025. Setelah kau dibebaskan dari penjara, jalani hidup yang baik. Jangan sakiti orang lain lagi. Dan terutama jangan sakiti dirimu sendiri. Hidup masih panjang. Menyakiti. Bagaimana mungkin aku menyakiti siapapun lagi? Aku punya janji. Aku harus memenuhi janji itu. Aku akan mencarinya. Aku ingin bersama Ning Ning, kekasihku. Dan menjalani hidup yang baik. Aku akan menebus semua yang kutang padanya. Kali ini pasti. Baiklah, kuharap keinginanmu terkabul. Bisakah aku meminjam ponselmu sebentar? Baiklah. Terima kasih. Ning Ning. Kali ini, kita pasti akan memiliki akhir yang baik kan? Halo. Di manakah si Anin? Si Ening, bukankah dia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu? Jaga diri. Aku tidak mengubah masa depan. The film was Mengapa? translated and narrated by M. Jeruk itu Media. tidak lagi berada di Huainan. Jeruk itu tidak lagi berada di Huainan. Ning Ning. Tunggu aku. Tunggu aku.